dari sini ke sana ini bisa 30 Pak, 30 cm, 30 cm lah kira-kira begitu. Tetapi ketika jarak yang ke sini ini N-nya tinggi, jadi cepat habis lah. Tetapi ketika masuk ke apa namanya tadi pupuk kandang yang sifatnya dari kotoran kambing itu luar biasa, karena itu memang ini malu niatnya tadi itu apa namanya dikhususkan lah untuk ke sana kan ini loh. Barang 1 tahun 1 kali Pak, ketika tidak laksanakan dengan ikhlas, ya kita akan merugi. Belum tentu kita ini menjumpai lagi Ramadan yang akan datang itu. Jadi ini teman-teman ya, kalau ada daun yang seperti ini, nggak usah risau katanya Pak Untung. Tinggal di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube semuanya dimanapun kalian berada ya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, teman-teman sehat dan semuanya sehat lor. Jadi sahabat info desa yang sekarang lagi dicoba sakit, mudah-mudahan Allah segera mengangkat penyakitnya. Dan juga bagi warga saya juga ya yang sekarang lagi diberi cobaan sakit, mudah-mudahan Allah segera mengangkat penyakitnya lor. Jadi teman-teman ya, pada pagi hari ini di sini kurang lebih jam 8 pagi saya sekarang menuju ke kebunnya Pak Untung ya, ingin melihat perkembangan tanaman kemanginya. Sekalian nanti kita review kondisi terbaru dari kebun Pak Untung lor. Oke teman-teman ya, bagaimana keseruan videonya? Ikuti terus video saya, jangan di skip konco-konco. Oke teman-teman, sekarang kita masuk di kebunnya Pak Untung ya. Mudah-mudahan orangnya ada. Nah, kebetulan teman-teman, di sana ada orangnya yang lagi membersihkan tanaman kemanginya teman-teman. Jadi sebelum kita ke sana ya, kita review dulu kebunnya Pak Untung. Ini masih rimbun semuanya ya, tapi itu sebenarnya rimbunnya bukan rumput, kemangi lor. Jadi itu rencana dibibitkan Pak Untung ya. Nah seperti ini kita lihat teman-teman ya. Ini kemarin sudah dipanen beberapa kali ya, banyak kali panen. Dan sekarang untuk terakhir dibiarkan untuk menjadi bibit lor. Seperti ini juga teman-teman, ini persiapan untuk bibit, untuk persediaan bibitnya Pak Untung ya. Jadi Pak Untung ini bibitnya tidak beli ya, bikin sendiri. Itu orangnya lagi bersih-bersih kemanginya lor. Jadi di kebunnya Pak Untung ini ada tanaman kangkungnya juga ya. Terus ini ada bayamnya juga. Jadi orangnya ini kalau nanam tidak banyak-banyak lor. Assalamualaikum. Kebetulan teman-teman. Nah ini enggak tahu apa ini, ditanamin apa ini. Iki apa iki? Kemangi juga Pak. Oh kemangi juga. Berarti tanam banyak ini. Ya, sebelahnya itu nanti mau ditonjoin Pak. Oh yang ini mau di ya, ini yang kayak gini nih, sistem pindah. Dicabut-cabut yang kecil-kecil. Ini cabut nanti tanam. Jadi tapi ini sudah sampai hambur bibitnya. Hambur bibit kangkung Pak ini. Loh, ada kangkungnya tapi kan nanti dikasih begini Pak. Oh, ditumpang sari dengan kemangi. Jadi teman-teman ini ternyata ini untuk sudah ditanamin kangkung, tapi supaya tidak menyanyiakan lahan ya. Di tumpang sari dengan kemangi lor. Jadi kangkungnya panen, kemanginya sudah hidup dan bisa dipanen. Maturnya sekaligus Pak, cabut kangkungnya. Iya, cabut kangkungnya sekaligus bersih rumputnya. Jadi seperti ini kondisi kebun Pak Untung lor. Sudah lama kita tidak ke sini. Pokoknya kurang lebih ini 1 bulanan, belum enak ya? Belum Pak. Belum ya? Belum ada 1 bulan lor. Ini
kemangi. Kemangi baru diambur, Pak. Ini baru kemangi yang baru diambur kemarin. Katanya mau dikasih begitu. Enggak, ini amburan kemangi yang di sana mau ditonjoin gitu. Oh gitu. Ya, jadi yang sini teman-teman ini kemangi juga ini. Iya. Satu bedeng kemangi. Terus yang itu sudah dikangkung tapi nanti mau diselingi dengan kemangi juga. Kalau kangkung ini berapa kilo ini, Le? 1 kilo, Pak, itu, Pak. Sampai di sana 1 kilo. 1 kilo. Gak karangan ini? Enggak, Pak. Pas, Pak. 1 kilo. Oh, panjang sekali lur, 1 kilo lur, 50 meter ini. 50 meter. 1 kilo, pas, Pak. Ya, 40-an kayaknya ini, Le, ya. Ya kurang lebih itu lah. Iya, sekitar pagar ya, enggak sampai 50 ini 1 kilo ini. Pas 1 kilo itu, Pak, kalau dipakai 1 kilo pas, karena kalau apa namanya kurang juga kejarangan, Pak. Kejarangan. Itu pun 1 kilo kurang saya berikan di sana juga kurang rapat. Jadi teman-teman ya, sekali lagi ini panjangnya ini enggak sampai 50, kalau di Pak Untung ini 1 kilo ya, lebarnya ini sekitar 1 meter 30-an lah. Ya, itu 1 kilo bibit kangkungnya. Nah, ini nanti rencananya kembali lagi saya katakan mau ditumpang sari dengan kemangi seperti ini ya. Jaraknya seperti ini, Lur. Ini sudah jarak. Iya. Sekitar 50 cm ya, Le ya? Atau 30-an nih? 30-an, Pak. 30-an cm ya jaraknya. Jadi yang nanya kemarin, nanti tak jelaskan dulu, Pak, tentang itu, jangan sampai nanti anu kan. Nah, ini Pak Untungnya ini siap menjelaskan, Lur, ini. Jadi pas saya ke sini kebetulan beliau lagi membersihkan. Nah, jadi sini dulu, Pak. Ini kalau mau ditumpang sari dengan kangkung seperti ini. Ya. Nah, ini kalau jarak dari sini ke sana ini bisa 30, Pak. 30 cm. 30 cm lah kira-kira begitu. Tetapi ketika jarak yang ke sini ini bisa juga 20 seperti ini. Ini kan 10, Pak. Ini ke sini 10, sini 10. Jadi 20 lah. Bisa 20 kali 30 lah. Ya, 20 kali 30 gitu, seperti ini. Nah, ini perlunya itu nanti apa ya, Pak? Ketika ini kangkung dijabut, ini bersih, Pak. Jadi tinggal kembali mupuk diberikan tambahan pupuk kembali. Setelah dijabut langsung dibuangkan pupuk urea. Setelah dibuangkan pupuk urea kemudian diberikan pupuk kandang lagi. Nah, itu. Nanti seperti ada yang di sana itu kemarin bagus sekali kok, Pak, hasilnya. Bagus sekali hasilnya. Ada, makanya saya kesini ingin melihat yang kemarin ditancap itu, Le. Wah, di babat wong ya, Pak, tak riti apa di babat wong dirit wong kok dapat ono Kang Jepri. Wah, yang kemarin di babat orang loh. Kelar tak resiki malah di babat. Ah kan bikin contoh sabene karepe maksudku. Iya. Jadi teman-teman ya, bagi yang nanya berapa jaraknya Pak Desa kalau nanam di sistem tumpang sari. Sistem apa ini jenenge? Ya, tumpang sari maksudnya kalau tanam di ini sistem pindah tanam ya? Pindah tanam. Nah, ini jaraknya ini 30 kali 20 ya, kesininya 30, terus kesininya 20 cm. Iya. Nah, jadi yang sekali lagi yang ini sudah dihambur. Ini hamburan, Pak. Nah, terus jadi manfaatnya juga begini, Lur. Ini Pak Untung menghambur juga ini untuk mengurangi yang rapatnya ini dipindah juga. Ya. Nah, jadi macam ini kan sudah dikurangi kan, jadi dikurangi terus dipindah di sana tadi. Ya. Tempat yang lain. Ya. Jadi teman-teman bisa melihat ya, ini kurang lebih berapa hari yang lalu saya dari sini masih baru deder, baru menghambur, sekarang sudah seperti ini teman-teman. Pak, kalau sampai sekarang berapa hari itu, Pak? Oh, sebelum puasa dulu ya? Sebelum puasa ya. Ya hampir 1 bulanan. Kurang lebih 1 bulan. Itu umur 1 bulanan. Jadi ini umur sekitar 1 bulanan, Lur. Sama kita bisa lihat ya. Kemanginya juga subur ya. Nah, ini belum ada anu gangguan-gangguan ini. Belum ada. Nah, ini mungkin yang perlu saya jelaskan di sini karena dilihat kalau daun kemangi seperti ini, Pak. Ini bisa didekatkan. Ini kan ada daun kemangi yang hitam, Pak. Iya. Bisa dilihat ini hitam.
ini tidak perlu dirisaukan lah, tidak perlu secil hati yang begini ini. Ini dibiarkan saja, ini kan jadinya sudah tua, nanti naiknya di atas ini ketika sudah diberikan, dibuangkan urea, kemudian diberikan pupuk kandang, ini akan hilang Pak, naik di sini. Karena yang diambil itu yang di atas ini kan dihilangkan, nanti terbuang. Ini makanya ketika orang tidak tahu Pak, kalau kemanginya sudah seperti ini, dia pasti sedih gitu loh. Wah, kemangiku tidak bisa dipanen dan sebagainya kan. Ternyata tidak Pak, karena ini kemangi itu umurnya panjang lama. Jadi ketika ini nanti tertinggal di bawahnya, di sini naik ke atas bagus. Intinya itu kembali tadi saya ulang-ulang, itu disupport dengan pupuk urea. Setelah di pupuk urea lalu kemudian dipupuk kandang. Itu harus bersamaan gitu Pak. Jadi ini teman-teman ya, kalau ada daun yang seperti ini, nggak usah risau katanya Pak Untung. Tinggal dihamburkan pupuk urea sesuai dosisnya ya Lur ya, jangan banyak-banyak. Nah, nanti ini akan hilang dengan sendirinya dia. Karena kemangi itu akan tinggi ya, jadi yang di bawah otomatis dia hilang. Tapi harus dibarengi dengan pupuk kandang ya. Iya, harus dibarengi dengan pupuk kandang. Nah, ini nanti rencana saya akan saya buangkan pupuk juga Pak. Setelah saya berikan begini kan saya buangkan urea, terus kemudian saya buangkan pupuk kandang lagi. Nanti lebaran bisa diambil ini Pak. Oh, ini sampai seperti ini Le. Ini sudah berapa kali pupuk sampai? 3 kali ya Pak. 3 kalian ya? 3 kali. Jadi ini sudah dipupuk 3 kalian dalam jangka waktu kurang lebih 1 bulan. Iya. Ini yang lebih bagus begini Pak. Artinya mupuknya itu ketika mupuk kemangi itu kalau mau bagus betul, ada dia setelah diberikan urea langsung ditambah dengan pupuk kandang walaupun sedikit. Jadi setiap mupuk itu itu yang luar biasa Pak. Jadi urea ditambah dengan pupuk kandang loh. Nah, seperti itu. Jadi setiap pupuk urea ditambahkan dengan pupuk kandang. Luar biasa itu nanti. Sampai berapa kali pun diambil dia tidak akan jelek Pak, tidak akan pasti tetap bagus. Jadi itu loh intinya pemupukan ya yang diperhatikan. Dan ini kemarin ada yang nanya juga kan, pupuk kandang biasa lain daerah itu lain Le. Kalau di sini jenis pupuk kandangnya kan yang seperti ini. Campuran sekam. Campuran sekam dengan kotoran ayam ya Lur. Seperti ini Lur. Sini ini sudah namanya pupuk kandang. Tapi kalau di daerah lain kan kadang enggak ada Le. Itu bisa. Untuk menggantinya itu bisa pupuk-pupuk macam kotoran kambing. Kotoran kambing lebih bagus Pak. Oh no. Kalau kotoran kambing lebih bagus lagi. Hanya di sini kan tidak ada Pak, jarang ya ada. Artinya susah dicari lah Pak, artinya masih gampang kotoran ayam kan. Kalau kotoran kambing itu lebih bagus Pak. Lebih bagus kalau kotoran kambing. Jadi teman-teman ternyata kotoran kambing tidak apa-apa ya. Kemarin ada nanya bagaimana kalau kotoran kambing Pak Desa. Tidak apa-apa, itu lebih bagus. Kotoran sapi juga bisa. Bisa Pak. Juga ya. Bisa. Jadi untuk pupuk kandangnya tidak terikat harus seperti ini. Tidak. Hanya kalau di sini kan memang banyaknya yang ini, jadi ini yang dipakai. Hanya pada dasarnya kalau pupuk kandang dari kotoran ayam ini Pak, ini N-nya tinggi. Jadi tidak bisa awet. Makanya perlu disupport terus menerus. Oke teman-teman nih, saya ada telepon, nanti kita lanjut lagi ya. Oke teman-teman ya, mohon maaf tadi terganggu ada telepon. Jadi sekarang kita lanjutkan obrolannya dengan Pak Untung. Jadi ada yang nanya bahwa kotoran kambing bagaimana Pak Desa. Menurut penjelasannya Pak Untung, kotoran kambing itu lebih bagus. Karena tadi mengandung apa? N apa Mang Le? Kalau ini Pak, sifatnya kalau kotoran ayam, ini kan yang N-nya tinggi Pak. Jadi makanya cepat habis. Makanya ketika dibuangkan itu di kemangi yang sudah hidup seperti itu, harus ketika diberikan urea ditambahkan dengan ini. Karena memang pada dasarnya itu ureanya itu tinggi Pak, N-nya tinggi, jadi cepat habis lah. Tetapi ketika masuk ke tadi pupuk kandang yang sifatnya dari kotoran kambing itu luar biasa, karena itu memang lama ya, lama habisnya. Lama, iya. Juga sama dengan kotoran sapi kalau kotoran kambing. Hanya bedanya kalau kotoran kambing itu Pak, karena makanan itu dari dedaunan, jadi tidak tumbuh rumput banyak. Beda dengan rumput kalau dengan kotoran sapi. Kalau kotoran sapi itu lebih banyak rumputnya, karena memang rumput-rumput yang tua kan termakan, tidak bisa membusuk di situ Pak. Itu menjadi gulma. Banyak gulma itu. Nah, beda dengan ini, kalau ini memang tidak ada juga. Tidak ada gulmanya. Jadi itu ya teman-teman untuk penjelasan pupuknya. Jadi sekarang kita kembali ke tanaman kemanginya. Nah, ini Pak Untung kebetulan lagi melakukan pembersihan. Sebenarnya bukan pembersihan juga sih.
sambil mengurangi jaraknya ya. Iya. Jadi setelah dihambur di Pak Untung ini setelah dihambur tumbuh masih kadang-kadang dikurangi ya. Kadang juga enggak. Dikurangi Pak, bisa dikurangi juga tidak bisa. Kalau jarang juga enggak dikurangi juga enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya. Kalau enggak dikurangi seperti ini lur. Ini masih seperti ini dia rapatnya. Tapi ini dikurangi karena mau dipindah tanam, jadi agak pertumbuhannya agak lebih cepat mungkin. Iya. Ya mungkin seperti ngono ya, Le ya. Iya, iya. Ini promo ya kurang lebih sebelum puasa. Iya. Kayaknya belum puasa 10 hari kayaknya, Pak. Kayaknya. 1 bulan. Pokoknya ini sekitar 1 bulanan, Lur, ya. Nah, ini sebentar lagi juga bisa dipanen. Ini sebenarnya kalau memang mau panen sudah bisa ini. Nah, bisa Pak, ini kan jaga-jaga untuk perpekan katanya wong Jawa gitu. Oh, ngono. Nanti lebaran persis di situ mahal-mahalnya kemangi. Nah, nanti dipotong, makanya ketika besok mau lebaran sekarang dipotong bawa ke pasar. Oh, nah, dipersiapkan untuk perpekan jarine wong Jawa lur. Dari wong Jawa kayak gitu. Jadi ini rumputnya juga enggak terlalu banyak sih. Ya, dibersihkan Pak rumputnya. Jadi hari ini Pak Untung ini lagi membersihkan. Terus sehat sampai ini sehat. Alhamdulillah sehat Pak. Untuk puasanya lancar. Alhamdulillah. Alhamdulillah lancar. Terus ngatur waktunya ketika puasa ini seperti apa? Pak ya kalau enggak terganggu. Enggak. Atau masih tetap seperti sebelum puasa? Ya tetap aktivitas terus Pak. Ya tetap sore ya potong rumput. Kalau pagi ya tetap di kebun seperti ini, merawat kebunnya gitu. Kurang lebih seperti itu. Tapi enggak dikurangi waktunya. Umpamanya yang sebelum puasa sampai jam 11, ini sampai jam berapa enggak gitu? Juga Pak. Tetap sama. Tetap aja. Jadi Pak Untung ini teman-teman walaupun menggarap kebunnya masih tetap juga tidak melupakan kewajiban yang sangat wajib ya. Itu penting sekali Pak. Karena belum tentu kita ini bisa ketemu bulan Ramadan tahun depan kembali Pak. Itu. Ini yang kita suka kalau kita di sini lor, selalu ada petua-petua agama sedikit. Jadi walaupun seperti apa, tetap harus jangan melupakan yang satu itu ya. Iya, gitu loh Pak. Jadi ingat ya kepada yang memberikan air, memberikan yang mengatur napas kita dan lain sebagainya, kita ingat harus ingat selalu kita itu Pak. Gitu. Walaupun ini posisinya juga kerjanya juga tidak berkurang loh, tetap sama ini kerjanya. Tetap sama Pak kerjanya. Juga sore merawat sapi, tetap memotong rumput juga kalau sore merawat sapi. Jadi kalau apa namanya sapinya tidak dipotongkan rumput gimana Pak kan gitu. Jadi hari ini tidak ada panenan sampan? Enggak Pak, enggak, kosong. Kosong ya. Berarti pulangnya ya agak siang lagi nih kalau kosong. Enggak apa-apa Pak, ya, agak siang lagi. Kalau kosong ini siang, biasanya kalau ada panenan lur sekali habis cabut langsung dibawa ke pasar. Berangkat ke pasar Pak, 10:30 itu sudah berangkat ke pasar. Bahkan kadang-kadang 10:30 sudah sampai ke pasar, sampai di pasar. Jadi sekali lagi teman-teman ya, ini kita lihat petani itu ya alhamdulillah cukup lah kalau untuk kebutuhan hidup ya. Ini Pak Untung tidak ada panenannya juga ya, sampai sekarang juga masih bisa menjalani hidup. Berarti kan uang simpanannya yang kemarin lah. Sampai sudah tidak panen berapa hari? Ya baru berapa hari ya Pak? Ada 3 harian yang lalu. Oh baru loh, berarti masih banyak simpanan. Saya kira sudah lama. Ini kan yang saya traktor ini kan baru tak panen itu Pak ini. Oh iya. Karena saya tanamnya itu kan tidak begitu banyak, tetapi nyambung gitu loh Pak. Nanti selesai ini berapa 3 hari 4 hari, mungkin 4 hari 3 hari itu bayam sama kangkung di sana kan panen juga. Nanti ini kalau ini memang persiapan mau lebaran ini kan. Jadi kemanginya ini lur persiapan untuk lebaran. Jadi biasanya harganya mahal kalau lebaran. Iya sampai 15.2 Pak kalau lebaran begini Pak. Oh. Ya katanya Bapak bisa pernah ngonten saya. Tapi sekarang enggak tahu update harga kemangi sekarang. Tetap mahal Pak, 5.000 masih tetap 5.000 sekarang kemangi. Belum turun dari sejak bulan 11 yang lalu sampai sekarang itu belum pernah turun itu bibit kemangi. Masih mahal Pak. Karena memang dari segi pembibitan. Karena kalau apa namanya tidak ada kemarau itu membuat bibit kemangi itu susah Pak memang. Lah ada juga yang berpendapat kalau membeli di toko bibit kemasan artinya saset itu kurang bagus kemanginya. Nah di sini
pembeli itu di pasar komplain begitu loh. Ini tahu kalau bukan kemangi yang aslinya tahu. Karena daunnya ini beda, daunnya ini agak hijau terus kemudian lebar, baru aromanya itu kurang beraroma gitu, kira-kira begitu. Ada perbedaan juga. Ada perbedaan, Pak. Ada perbedaan. Nah, itu yang di situ. Ada juga, Pak, di pertanian sekarang itu bibit ada. Cuma itu daunnya itu agak lebih hijau sekali, apa hijau. Hijau pekat lah, Pak. Ya, kan seperti itu. Tapi kalau ini kan memang aromanya luar biasa kan. Bunga kemangi itu memang ada dua macam. Kalau ini bunganya yang putih, Pak, ini. Ada juga bunganya yang wungu, itu yang di sininya yang saya maksud tadi tebal itu tadi. Tebal agak pekat, hijau pekat tadi. Ternyata itu, kemangi bukan satu jenis ya. Iya, dua jenis ya. Itu bunganya di wungu, Pak. Ada yang bunganya ungu, ada yang bunganya putih. Iya, kalau yang ini putih. Iya. Jadi seperti itu, Lur. Sekarang nambah ilmu lagi. Ternyata kemangi itu tidak satu jenis ya. Ada jenis lainnya. Iya. Nah, ini sudah berjarak ya, teman-teman. Ketika dibersihkan rumputnya langsung otomatis dia mempunyai napas ini, bisa bernapas ini karena jaraknya ini lebar-lebar. Sampai 10 hari, Pak. Ini kan mulai, kalau sekarang tanggal berapa ya? 21, Pak. Puasa 21. Mungkin 1 minggu lagi sudah bisa dipanen ini, Pak. Tapi 1 minggu lagi dipanen lah. Kira-kira kalau lebaran harinya besok hari lebaran, hari salat Id, ya sekarang sudah dipotong, Pak. Sudah dipotong. Jadi nggak cukup 10 hari lah, 1 minggu lagi sudah bisa dipanen. Jadi 1 minggu lagi bisa dipanen, Lor. Nanti kita kesini kalau panennya ini. Digenjot pupuknya, Pak, nanti. Nanti saya mau buangkan pupuk sambil dibuangkan pupuk kandang lagi. Nanti main lagi. Sebenarnya ini kalau dipotong artinya begini sudah bisa. Laku, Pak, ini sudah laku. Ini sebenarnya kalau mau dipanen sudah bisa, Lor, di sininya kan. Apalagi kalau ini kemangi yang lebih lagi begini, Pak. Misalnya kalau dipanen masih muda toh, tumbuhan yang dari bawah itu lebih bagus lagi, Pak. Lebih bagus lagi. Karena tunas yang di bawah itu masih mempunyai daya tumbuh kuat. Jadi begitu dipotong 1 minggu sudah naik lagi, Pak. Sudah naik lagi. Tinggal kembali kepada pemupukannya tadi. Itu. Nanti ya kembalilah namanya tanaman kan sama, Pak, seperti manusia. Ketika misalnya berapa hari kemudian tidak diberikan makan, ya loyo, lemes. Kira-kira begitu, Pak. Dan sebagainya. Ini sama halnya dengan tanaman ini, ketika kurang disupport makanannya maka akan kurus. Iya. Bahkan misalnya kemangi itu sebenarnya masih bisa diproduk, misalnya bisa di siang, kemudian tidak disupport oleh pupuk makanan tadi, bisa-bisa dia itu mati, Pak, ngeles kata barang Jawanya begitu, Pak. Kalau dibiarkan ini saja, misalnya habis dipotong, biarkan saja, nggak sampai 1 bulan ngeles semua, Pak. Oh gitu ya. Itu kemangi, cirinya kemangi seperti itu. Tapi ketika rajin mensupport makanannya itu tadi, enggak. Jadi teman-teman itu ya penjelasannya, Pak Untung. Jadi seperti ini ya kondisi tanaman kemanginya yang tempo hari kita kesini. Ini beliau ini lagi melakukan pembersihan ya, Lur ya. Jadi kita coba sampai sana. Dulu ada yang ditancap Pak Untung di sana, coba nanti kita cari. Hilang. Iya. Kemudian tak didono sampean jane ngono. Nah, itu juga sudah dibersihkan juga ya. Jadi orangnya bersihkan ini enggak 1 kali, teman-teman, ini. Karena setiap ada rumputnya, Pak, dibersihkan. Karena juga lebar ini anunya panjang juga kebunnya, jadi membersihkannya juga dicicil ini, loh. Jadi sahabat info desa bisa melihat ya suburnya seperti ini. Kayaknya yang tempo hari sudah tidak kentara, Lur. Sudah hilang, Lur. Ada dulu di sini, di bagian sini. Lain kali nonton lagi aku tak bikin lagi. Iya. Ini ndak ada ya, Lur. Sudah hilang, Lur. Aku lu seneng, Pak, lah dengan anaknya itu. Iki lho, sik. Oh, iki koyane, Lek. Ada enggak, Pak? Enggak ada kayaknya, Pak. Ada, Pak. Jangan dikasih tahu, Pak. Nanti bohong lagi, Pak.
Nanti kalau ada usulan ada nanti. Tak gila dhisik. Kan cabangnya kan ketenger toh. Iya, itu bener ya. Enggak ada kayaknya. Saya dimintai penjelasan tuh ketika ada betul di situ, Pak. Baru kalau enggak, Jadi sudah ndak kita tandai ya teman-teman. Jadi hari ini fokus untuk nyabutin ini. iya Pak, bersihkan ini. Kalau kita di sini tuh enak. Pak Untung itu belak-belakan orangnya teman-teman. Katanya ilmu itu kalau ada yang make itu ya. Tapi ini kemangi ini heran nih. Ya. Kapan kita ndak niat dijual ya. Kok silo lor dari sini lor. Enggak. Nah bapak-bapaknya dari sini. Nah ini baru terang ini. Saya juga heran. Kadang ada orang yang banyak mengatakan lah tanam kemangi itu gampang. Iya. Tapi saya praktek juga mati terus kok. Tapi kalau tumbuh di samping rumah ya memang subur. Iya. Tapi ketika kita mau dibudidayakan, kok susah. Itu kenapa itu? Enggak sih Pak, sebenarnya bukan lagi sulit. Namanya tanaman itu saya katakan tuh kembali kepada perawatan itu tadi. Lah saya katakan kan saya juga enggak pernah tutupi yang namanya mupuk. Ketika misalnya kok kemangi itu mau habis dipetik, langsung dibuangkan urea terus kembali dipupuk. Itu terus menerus seperti itu bagus kok Pak. Enggak susah sih kemangi enggak. Saya lo sudah begitu juga, ya mati kok. Banyak yang leles. Makanya saya bingung ini. Hanya tempat Pak, memang terus terang saja kalau tempatnya itu menggenang atau mungkin yang penting sekali perlu saya anukan ini apa bedengan Pak yang tidak bisa pendek. Tidak bisa pendek. Tidak bisa. Karena memang kapan kemangi itu bedengannya mengandung air di situ. Mengandung air yang sifatnya kalau cara tergenang. Ini kan tergenang lah Pak. Lah kurang tuntas di situ pasti ya kan banyakan ngeleles dan sebagainya. Tetapi ini bisa lihat, saya bukan lagi cerita kosong ya, tapi ini betul. Ini bedengan saya bisa dilihat berapa senti ke atas ini dari artinya dari dataran paritnya hingga sampai ke atas ini berapa ini bisa dilihat. Bahkan sampai 40-an kayaknya Pak. Iya. Jadi itu lor ya. Kadang kalau kita dibiarkan tumbuh di pinggir rumah itu subur, tapi kalau mau dibudidayakan ngeleles modelnya. Ngeleles itu karena tidak diberikan makan, Pak. Tidak diberikan makan, leles pasti ngeleles ya. Alah wong yang di pinggir-pinggir rumah juga tidak pernah dipupuk. Ayo, apa bedanya? Apa mungkin karena cuma satu jadi dia bebas menyerap yang anu tuh? Bisa jadi begitu. Jadi bebas untuk menyerap apa? Kandungan-kandungan pupuk yang ada di tanah. Iya, hara-hara yang ada. Nah, kalau banyak kan berebut kalau nah, kalau begini ini jelas berebut, Pak. Jelas berebut. Gampang tidak disupport 1 minggu misalnya 10 hari 1 minggu tidak disupport, pasti dia tidak ada makanannya di situ, Pak. Apalagi sifatnya seperti urea itu kan sudah saya katakan paling lambatnya itu 5 hari sudah habis. Kandungan yang ada di dalam N itu atau nitrogen itu sudah hilang. Apalagi seperti sifatnya pupuk kandang yang dari kotoran ayam. Ini kan Pak apa namanya? Tipis sekali kandungan haranya, ini tipis sekali gitu loh. Nah, tapi kalau yang Bapak tanyakan tadi seperti kotoran kambing, kotoran sapi itu luar biasa. Lama fungsinya itu lama ya. Lama fungsinya. Bisa dipraktekkan di Lombok itu bisa dipraktekkan di Lombok. Nanti kalau seperti ini misalnya diberikan 1 kali terus kemudian jangan diberikan sampai 1 bulan, dia akan mengurus kembali Pak itu. Tapi kalau pupuk kandang seperti pupuk kandang kambing atau sapi itu lama sekali. Bisa ditanyakan sama Pak Sampun. Makanya Pak Sampun tuh ketika menanam Lombok 1 pohon pupuk kandangnya tai sapi atau tai kambing tadi itu bisa sampai diberikan sampai 1 ember. Nah itu. Makanya Lombok itu sampai di Pak Sampun begini Pak tingginya. Betul itu. Jadi, tapi kalau kotoran ayam memang cepat ya. Cepat habis karena tipis sekali haranya. Jadi teman-teman ya, pokoknya tiap kita ke sini ada tambahan ilmu tentang tanaman kemangi. Jadi kadang
yang nanya ini kadang penonton-penonton baru Le. Jadi enggak masalah Pak, enggak masalah. Kita mau suruh nonton video yang lama, sudah jauh videonya, sudah hilang. Sudah terlalu lama. Jadi teman-teman seperti ini kondisi kebun Pak Untung yang di sini masih tetap iki rumbuk ya. Intinya orangnya itu sekarang tenaganya yang enggak kuat ya. Ada fungsinya itu Pak. Nah, itu fungsinya itu untuk makanan sapinya Pak. Oh, ternyata ini dibiarkan rumputnya tumbuh subur karena bisa dipakai untuk makanan sapi. Nah terus lomboknya itu enggak pernah dipanen-panen? Dipanen Pak. Dipanen. Oh. Ini juga mau dipanen lagi nanti. Sampai sudah pernah panen? Sudah. Harga berapa untuk lombok? Kalau lombok sekarang 35 Pak 1 kilo. Murah sekarang. Murah ya? Murah 35. Jadi lombok yang itu hari kecil-kecil lur ya. Itu harganya itu 35 ya sekarang 1 kilo. 35. Ya kemarin masih dapat berapa yang 4 kilo kayaknya. Lumayan. Jadi sebentar nanti betah sore entah besok saya mau panen lagi. Sudah merah-merah itu. Oh, ngedole? Di Baruga Pak, tinggal kasihkan saja sama langganan udah bayar. Biar cuma 4 kilo sampean bawa ke sana? Iya, 1 kilo pun bisa dibawa, misalnya ambil bawa sayur toh. Iya, ada 1 kilo sudah kasih masuk di kresek nanti bawa sayur. Di sana kan sudah ada yang ngambil. Tapi sekarang kan enggak ada sayurnya. Enggak ada. Nah, itu nanti dibawa saja, terlalu gampang diantar Pak. Kalau ya lumayan lah, jaraknya juga enggak jauh lur ya, paling sekitar 15 kilo. Jadi kalau bawa 2 kilo ya 70.000 lumayan. Satu loh Pak, biasanya kadang saya pada sholat maghrib itu tak bawa rewer ya sudah. Sampai di sana berikan uang pulang. Gitu aja. Harus memang pinter ngatur waktu teman-teman ya. Tapi Pak Untung ini yang jelas masih puasa dan tidak mengganggu kewajiban berpuasanya lur. Dalam berkebun ini tetap berkebun dan aktivitasnya juga tetap sama. Tetap sama Pak. Nah, kalau macam petani bertato Pak Abdul Yusuf itu katanya dikurang-kurangi Pak Desa. Kalau saya ngebut kuat jadi ini. Mungkin tidak biasa, tapi kalau Pak Untung ini kan sudah biasa loh. Jadi ini biar kalau dilihat dari negara lain misalnya orang berpuasa panasnya yang sangat luar biasa seperti di Indonesia dan seterusnya itu kan kita ini belum ada apa-apanya loh Pak, belum ada apa-apanya. Di sana jamnya juga bertambah, kemudian apa ya? Panasnya itu sangat luar biasa. Tapi kalau di Indonesia kan tidak terlalu, masih bisa lah, bisa di walaupun kerja masih bisa. Nah, bagaimana kalau dilihat panasnya seperti di daerah Tanah Suci kan sangat panas sekali, tapi kan tetap alhamdulillah dia di sana itu tetap melaksanakan kewajiban. Iya, tapi kan tidak kerja Le. Iya kan tidak kerja, panas nontonan terus kerja yo ngoyo. Nah, kalau memang Pak Untung ini sudah biasa jadi ya. Iya, kembali Pak kembali kepada niat. Iya niat ya. Kembali kepada malu niatnya tadi. Yang penting itu ikhlas karena Allah itu saja Pak. Itu yang terpenting. Kalau sudah ikhlas apapun yang terjadi ya sudah kita lakoni saja. Jadi kembali niatnya lur ya. Apapun itu resikonya kalau niatnya memang pengen beribadah ya tetap dijalani sesusah apapun. Karena memang yang namanya kewajiban itu kan sudah paten, ketika tidak dilaksanakan kan berdosa Pak, begitu loh. Sama halnya dengan seperti salat 5 waktu itu kan paten. Apa wonge sing ora salat mulai balik sampai tua ya ketindihan dosa ini kan kayak gitu loh Pak. Jadi sama dengan halnya di puasa ini, apalagi ini oleh Allah diberikan hanya 1 tahun satu kali. Mosok sik kenyang kan ngono. Jadi malah lebih bagus ketika di puasa ini ya disambi ambek kerja ya. Iya, jadi kerjanya itu juga pahalanya luar biasa. Iya. Nah iya, enggak kerjanya kalau niatnya niat memang untuk menafkahi anak istri kan ya pahala tuh. Iya tuh Pak. Lah iya, tapi double. Sudah puasa, kerja, akhirnya double lur. Begitu. Ya memang kadang orang itu ya berbeda-beda ya. Nah, kalau di sini kadang kuat, di sana ndak kuat ya. Intinya niat tadi teman-teman. Kembali Pak. Inamal malu niatnya tadi itu apa namanya? Dikhususkan lah untuk ke sana kan ini loh. Barang 1 tahun 1 kali Pak, ketika tidak dilaksanakan dengan ikhlas ya kita akan merugi. Belum tentu kita ini menjumpai lagi Ramadan yang akan datang itu, karena kita ini dibatasi oleh yang namanya umur kan begitu. Seperti bagaimana dijelaskan di apa namanya Araf 34 kalau tidak salah itu kan di situ mempunyai batas waktu yang telah ditentukan kita ini Pak gitu loh. Apakah
betul kita mungkin lah sekarang sehat, terus kemudian tahun depan sakit terus mati misalnya, toh enggak ketemu lagi bulan Ramadan yang akan datang. Makanya kita harus betul-betul tetap kita laksanakan aja, Pak. Walaupun dengan pekerjaan yang begini ya kita ikhlas saja lillahi ta'ala karena Allah, gitu aja. Seperti itu kayaknya. Memang kadang ada orang yang memang dia tidak kuat kerja lur, itu memang dia mempersiapkan dari 11 bulan yang lalu. Bisa seperti itu. Disimpan terus nanti Pak, puasa istirahat, tapi sudah ada simpanan buat persiapan puasa. Ada yang seperti itu. Saya pernah juga alami seperti itu, Pak. Kalau memang tidak ada ya tetap kita lanjutkan. Karena memang pada dasarnya hidup itu kan tidak menentu, Pak. Saya yakinnya tidak menentu. Kadang juga namanya rezeki itu naik, kadang turun. Ya, gitu. Nah, ketika turun ya sudah kita jalani dengan ikhlas. Gitu saja. Oke teman-teman, ini teleponnya berdering terus. Terima kasih, Le. Monggo. Nggak kapok kalau saya kesini. Enggak. Oh iya. Saya seneng. Oke, nanti kita kesini lagi kalau kita lihat yang ini lur. Perkembangan dengan ini dan kalau Pak Untungnya panen. Oke, ini karena telepon berdering ya. Kanan kiri harus kita layani. Jadi untuk videonya saya akhiri dulu. Kita doakan Pak Untung tetap sehat, terus panennya bisa lancar, tanamannya bisa subur semuanya dan panen melimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.